Welcome back to Choktatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Chojinki Metalder di part kelima. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Untuk menolong Hako yang sekarat, akhirnya Ryusei dan teman-teman mencari bantuan dengan mendatangkan ambulan untuk menjemputnya. Sementara Ryusei yang sedari tadi mencurigai Tokita akhirnya mengungkap bahwa ternyata Tokita sejak awal sengaja mengarahkan mereka ke jebakan-jebakan yang dibuat oleh Neros. Namun saat itu Tokita belum mau memberitahu apa yang melatar belakanginya melakukan hal itu. Sehingga teman-teman Hako yang kesal padanya lantas memukulinya. Dan beruntungnya tindakan itu berhasil dihentikan oleh Ryusei. Dan karena merasa bersalah, di rumah sakit akhirnya Tokita bersedia mendonorkan darahnya untuk operasi Hako. Dan hal itu pun membuat Hako berhasil diselamatkan. Namun tak lama kemudian pihak Neros mengirim surat pada mereka, di mana surat itu memberitahukan bahwa mereka telah menyandra ibu dari Tokita. Dan mereka pun meminta Metalder datang ke sebuah bendungan jika ingin menyelamatkannya. Karena tak ingin ada yang terluka lagi, maka Ryusei pun meminta teman-temannya untuk menjaga Hako di sana. Sementara ia dan Tokita akhirnya pergi memenuhi tantangan itu. Namun ternyata itu hanyalah tipu muslihat yang dilakukan Colgin atas perintah Dewa Neros. Di mana ternyata tantangan itu hanyalah sebuah jebakan untuk membunuh Metalder dan menguburnya di area bendungan itu. Dengan mengurung dan menanamkan bom di sana, Colgin berharap itu akan membunuh Metalder. Saat Metalder berusaha menyelamatkan ibu Tokita dan terjebak di sana, tak diduga ternyata teman-teman Hako datang untuk membantunya walau sebelumnya Ryusei sudah melarang mereka. Dengan bantuan mereka akhirnya Metalder dan ibu Tokita berhasil diselamatkan. Namun di satu sisi saat itu juga Metalder harus berhadapan langsung dengan Colgin. Dan lagi-lagi Metalder pun berhasil mengalahkannya dan membuatnya mundur dari pertarungan. Suatu hari sebuah gempa yang berasal dari ledakan di bawah tanah membuat area sekitar markas Metalder berguncang. Karena tak ada tanda-tanda bencana alam, maka Ryusei menduga bahwa kemungkinan itu adalah perbuatan Neros. Untuk itu ia mengajak Hako dan Mai untuk menyelidikinya. Dan ternyata benar saja, guncangan itu ternyata berasal dari hancurnya salah satu laboratorium Neros yang ada di dalam tanah. Karena tak ingin penelitiannya hilang, Dewa Neros akhirnya memerintahkan salah satu pasukannya untuk mengambil sampel penelitiannya yang tersisa yang ia tanamkan di dalam beberapa monster yang bernama Gorgon. Namun di sisi lain ternyata salah satu Gorgon yang terlepas bertemu dengan seorang gadis kecil bernama Yuki. Dan di sana ikatan pertemanan antara anak dan monster itu akhirnya terjalin. Awalnya Yuki yang tak sengaja bertemu dengan Ryusei dan teman-temannya tak ingin memberitahukan tentang keberadaan monster itu. Namun setelah ia tahu kalau pasukan Neros mengincar temannya itu, Yuki akhirnya bersedia menyerahkan Gorgon kepada Ryusei untuk diteliti. Dari penelitian itu akhirnya Ryusei menemukan sebuah kapsul berbahaya yang ditanamkan Neros di tubuhnya. Di mana benda itu bisa membuat Gorgon atau hewan lainnya tiba-tiba membesar dan hilang kendali. Dan karena itu ia berencana untuk mengeluarkannya dari tubuh Gorgon. Akan tetapi di saat yang sama, Mai yang sebelumnya mengantar Yuki pulang menemui Ryusei kembali untuk meminta bantuan. Karena ternyata sebelumnya Yuki, ayahnya beserta Hako telah tertangkap oleh pasukan Neros yang mencari Gorgon. Tanpa basa-basi, Ryusei lantas pergi untuk menyelamatkan mereka. Sementara itu Gorgon yang juga mengetahui kabar itu ikut menyusul Ryusei untuk menyelamatkan Yuki. Dengan kerjasama mereka akhirnya pasukan Neros berhasil dikalahkan. Dan setelah Ryusei mengeluarkan benda berbahaya dari tubuh Gorgon, kini Gorgon pun bisa hidup bersama Yuki dan ayahnya di dalam hutan. Suatu hari Jepang dihebohkan dengan kemunculan Red Panther yang telah mencuri beberapa permata dari galeri dan museum. Dan identitas sebenarnya dari pencuri itu ternyata seorang gadis bernama Yuji Yui. Diketahui di masa lalu sebelum menjadi Neros, Mayor Muraki bekerja sama dengan keluarga Ijui, yaitu seorang kolektor permata. Namun setelah ia menjadi Neros, Muraki melihat keberadaan keluarga Ijui sebagai sebuah ancaman yang mengetahui tentang masa lalunya. Maka dari itu ia memerintahkan salah satu monsternya untuk menghabisi keluarga itu. Awalnya Neros mengira Red Panther adalah salah satu anak buahnya. Namun saat ia mengetahui bahwa data gadis itu tak terdaftar sebagai anggota Neros, maka ia pun memerintahkan monsternya untuk menangkap gadis itu dengan memancingnya menggunakan mata permata dari keluarga Ijui.
Saat ia beraksi kembali, Red Panther hampir saja tertangkap. Beruntungnya Ryusei yang juga sedang menyelidiki kasus itu bertemu dan lantas menolongnya. Walau awalnya Yui tak mau bercerita lebih detail tentang siapa ia sebenarnya, namun setelah ia diselamatkan oleh Ryusei sekali lagi, akhirnya gadis itu mau bercerita. Di mana ternyata ia sebenarnya adalah sahabat dari Iju Yui asli yang sebenarnya sudah meninggal 7 tahun yang lalu. Dan hal yang melatar belakanginya mencuri permata-permata milik keluarga Ijui ternyata karena ia ingin mewujudkan impian sahabatnya itu. Dan karena gadis itu merupakan anak yatim piatu yang tak memiliki nama, maka Yui asli akhirnya memperbolehkan sahabatnya itu menggunakan namanya setelah ia meninggal. Mengetahui hal itu, Ryusei lantas menasehatinya. Dan agar tak diincar Neros dan juga polisi, maka Ryusei meminta Yui untuk mengembalikan semua permata yang ia curi. Dan setelah Metalder menyelamatkannya dari ancaman monster Neros, malam harinya akhirnya Yui kembali beraksi sebagai Red Panther. Namun kali ini ia tak mencuri melainkan mengembalikan semua permata yang ia curi secara diam-diam ke tempat asalnya. Karena rencananya beberapa kali digagalkan oleh Metalder, kali ini Dewa Neros berencana menggunakan hewan peliharaan manusia untuk memusnahkan manusia itu sendiri, yaitu dengan cara mengubahnya menjadi monster dan berharap monster itu akan menipu manusia dan menyerang mereka. Namun saat ia mengubah kucing menjadi monster, sayangnya naluri peliharanya tak bisa hilang, sehingga Neros langsung memusnahkannya dan berencana mencari hewan peliharaan yang masih memiliki naluri pemangsa. Suatu hari seekor anjing liar bernama Joji menolong anak-anak yang sedang dibuli. Namun saat anjing itu mengejar anak-anak nakal itu, sayangnya orang lain berpandangan Joji adalah anjing yang berbahaya. Bahkan ia sempat mencuri daging stik milik Hako dan Mai saat kelaparan, dan hal itu membuat keduanya juga mengira Joji adalah anjing yang nakal. Namun berkat bantuan Mami atau anjing peliharaan Mai, mereka jadi mengerti bahwa Joji ternyata anjing liar yang baik setelah Ryusei menerjemahkan bahasa hewan-hewan itu. Walau begitu, sayangnya pasukan Neros berhasil menangkapnya dan mengubahnya menjadi monster. Diketahui Joji sebelumnya merupakan anjing peliharaan yang dibuang dan ingin dibunuh oleh pemiliknya. Namun jiwa bertahan hidupnya yang tinggi membuat anjing itu tetap bisa bertahan hidup, namun ia tak ingin lagi percaya pada manusia. Maka dari itu Ryusei dan teman-temannya akan berusaha mengembalikan kepercayaan anjing itu lagi. Namun sayangnya Dewa Neros memerintahkan monster itu untuk mempengaruhi seluruh hewan peliharaan di Jepang agar menyerang majikan mereka masing-masing. Saat Joji beraksi, Metalder yang tak tahu bahwa monster itu adalah Joji lantas memulai pertarungan dengannya. Dan ketika Metalder berhasil memojokkan dan akan membunuhnya, beruntungnya Hako menyadari bahwa monster itu adalah Joji. Setelah anjing itu mengingat kenangannya dengan Mami dan yang lainnya, akhirnya Joji tersadar dan berhenti menyerang. Namun ketika ia akan berbalik menyerang monster lain suruhan Neros, sayangnya saat itu Joji malah dibunuh di hadapan Metalder dan yang lainnya. Sementara monster suruhan Neros itu segera kabur sebelum dihabisi oleh Metalder. Keesokan harinya Neros memerintahkan anak buahnya untuk menemukan markas Metalder. Sementara itu di tempat berbeda, Ryusei sedang menolong seorang ayah yang terluka di perjalanan. Karena sebelumnya ia meminta anaknya untuk mencari bantuan, maka setelah menolong sang ayah, Ryusei pun juga berusaha mencari sang anak yang bernama Kazuo di saat hari hampir gelap. Di hutan, Kazuo yang sudah kelelahan tak sengaja bertemu dengan Top Gunner. Namun karena ketakutan, Kazuo lantas kabur. Top Gunner yang mengetahui anak itu sedang tersesat lantas memberi isyarat pada Ryusei agar ia dapat segera menemukan anak itu. Namun di sisi lain, isyarat itu juga membuat pasukan Neros menyadari bahwa markas Metalder tak jauh lagi dari sana. Namun di pelarian, Kazuo bertemu dengan salah satu pasukan Neros dan hampir saja dihabisi. Beruntungnya Ryusei atau Metalder sampai tepat waktu untuk menolongnya. Setelah itu Ryusei pun membawa Kazuo ke markasnya karena hari sudah gelap dan tak mungkin untuk melanjutkan perjalanan. Dan keesokan harinya sebelum diantar pulang, Ryusei meminta Kazuo berjanji padanya untuk tak memberitahu siapapun lokasi markasnya itu. Namun di sisi lain, monster Neros yang menyadari Kazuo tahu letak keberadaan markas Metalder lantas menculiknya untuk mengorek informasi dari anak itu. Ryusei yang menyadari Kazuo diculik lantas berusaha menolongnya dan bertarung dengan pasukan Neros. Beruntungnya Kazuo bisa memegang janjinya pada Metalder sehingga ia tak membocorkan letak markas walau ia sudah diancam akan dibunuh. Saat Metalder terdesak, akhirnya lagi-lagi Top Gunner muncul menolongnya. Dan dengan serangan pamungkas dari Metalder, akhirnya monster Neros berhasil dikalahkan dan Kazuo juga berhasil diselamatkan. Suatu hari Ryusei yang akan bertemu dengan Hako dan Mai tiba-tiba diikuti oleh seorang gadis kecil yang mengaku mengalami amnesia. Walau sempat curiga, namun Ryusei tak mendeteksi sesuatu yang mencurigakan pada gadis kecil itu. Bahkan saat ia membawanya ke rumah sakit, dokter pun membenarkan kondisi amnesia yang diderita oleh anak itu. Namun di belakang itu semua ternyata Neros memiliki rencana untuk meledakkan Metalder menggunakan robot yang memiliki sirkuit jantung yang tak lain yaitu gadis kecil bernama Yume itu.
di mana ternyata anak itu merupakan sebuah robot buatan Neros yang telah ditanamkan bom di tubuhnya. Ketika Ryusei berubah ke wujud Metalder, maka bom itu secara otomatis akan merespon dan meledak. Neros pun berharap ledakan itu akan menghancurkan Metalder. Maka dari itu ia sengaja merancang agar gadis itu selalu mendekati Ryusei. Saat pasukan Neros menyerang Ryusei dan menculik Yume, Ryusei sempat bertanya-tanya tentang apa sebenarnya yang mereka incar dari gadis kecil itu. Namun saat Ryusei akan berubah, tiba-tiba Yume merasakan sakit di jantungnya. Dari sana akhirnya Ryusei tahu bahwa Yume ternyata merupakan sebuah robot. Untuk itu ia lantas membawanya ke markas untuk diteliti. Setelah menemukan fakta tentang bom di tubuhnya, Ryusei menjadi serba salah. Karena jika ia berubah maka secara otomatis Yume akan meledak. Sedangkan ia sudah terlanjur sayang dan menganggap anak itu seperti adiknya sendiri. Selain itu bom di tubuhnya juga sudah tertanam secara permanen, sehingga pengangkatan bom tak memungkinkan untuk dilakukan. Saat Yume mengetahui hal tersebut, ia pun sempat syok dan tak ingin Ryusei tewas karenanya. Namun beruntungnya Ryusei berhasil membujuknya dan hal yang bisa ia lakukan yaitu hanyalah menghabiskan waktu dan membuat Yume bahagia di sisa waktunya. Namun secara bersamaan pasukan Neros kembali menyerang. Sementara Yume yang tak ingin Ryusei kalah hanya karena menahan untuk tak berubah, lantas mengambil tindakan dengan meledakkan dirinya sendiri. Hal itu tentu membuat Ryusei marah dan berubah ke wujud Metalder untuk menghabisi pasukan Neros. Setelah mematahkan tangan Balski, robot monster itu pun akhirnya kabur. Saat mereka hampir putus asa atas kematian Yume, di sana Metalder bisa sedikit lega karena ternyata jantung Yume masih bisa berfungsi. Setelah membuat ulang robot itu menggunakan chip jantungnya, Ryusei pun akhirnya menyerahkan Yume yang telah hidup kembali kepada Rhapsody agar bisa menulis ulang kenangan indah di memorinya. Sementara itu di hari lainnya, Mai mendapat tugas dari editornya untuk memfoto bunga Century Beauty yang hanya tumbuh 100 tahun sekali. Dan kebetulan Hako memiliki kenalan yang mengetahui di mana letak keberadaan bunga itu. Sehingga akhirnya mereka bertiga pergi ke daerah Gunung Hanasaki untuk menemuinya. Sementara itu Neros lagi-lagi kesal karena anak buahnya belum juga mengalahkan Metalder. Dan dari data pertarungan yang paling banyak mengalami kekalahan ternyata adalah pasukan monster. Karena itu ia meminta komandan pasukan bernama Geldring untuk memperbaiki reputasi mereka. Karena jika tidak Neros akan membunuhnya sebagai hukuman. Tugas itu sontak saja membuat monster itu sangat kebingungan. Terlebih lagi ia merasa pasukannya saat itu tak cukup kuat untuk menghadapi Metalder. Namun saat itu tiba-tiba Colgin menemuinya dan menyarankan agar Geldring memakan bunga Century Beauty agar kekuatannya meningkat dan bisa mengalahkan Metalder. Walau sempat menolak, namun akhirnya diam-diam Geldring dan pasukannya mencari keberadaan bunga itu. Sesampainya di desa, Ryusei dan kawan-kawan menemui kenalan Hako yang bernama Tomokazu yang dilarang kakeknya untuk mencari bunga itu. Setelah mencari tahu, akhirnya terungkap fakta bahwa ternyata bunga itu sebenarnya sangat beracun. Dan secara mengejutkan terungkap juga bahwa dahulu kedua orang tua Tomo tewas karena diserang oleh monster yang baru saja memakan bunga itu. Di mana ternyata bunga itu mampu membuat kesadaran orang yang memakannya menjadi hilang sehingga hal itu membuatnya lebih agresif. Dan karena itu juga sang kakek melarang Tomo untuk mencarinya. Pasukan Neros yang menyadari Tomo mengetahui letak bunga itu pun lantas menculiknya. Karena itu akhirnya Geldring berhasil menemukan dan memakan bunga legendaris itu. Tanpa diduga seketika itu juga kekuatannya meningkat drastis dan membuatnya lebih agresif. Sementara Metalder yang berusaha menyelamatkan Tomo harus bertarung dan terpojok oleh kekuatan Geldring. Bahkan beberapa serangan pamungkas Metalder menjadi tak berpengaruh sama sekali terhadap monster itu. Akan tetapi saat mereka melakukan pertarungan di akhir, seketika itu juga kekuatan Geldring menghilang. Sehingga Metalder tak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk mengalahkan Geldring. Setelah Geldring dikalahkan, dari kejauhan Colgin yang melihatnya seperti sudah menduga hal itu akan terjadi. Karena ternyata sebelumnya pasukannya lah yang sebelumnya telah memakan bunga itu dan tewas setelah memakannya. Dimana yang berarti kekuatan bunga beracun itu hanyalah efek sementara sebelum kematian menjemputnya. Dan part 5 pun selesai. Demikianlah alur cerita Chojinki Metalder kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.